Kau pernah kan lagi searching chord di Google, tiba-tiba ketemu chord 9, 11, 13, bahkan kadang-kadang ada flat 9, sharp 11. Itu cara mainnya gimana sih? Nah, chord 9, 11, 13 itu adalah chord yang super duper manis. Jadi kalau kamu bisa mengerti itu, permainan piano kamu jadi manis banget. Konsep ini udah aku ajarin ke 700 murid di akademi online aku, dan ribuan murid yang telah ikut masterclass piano aku. Jadi bagi kamu yang pengen langsung diajarin aku cara bikin chord manis, bisa cek deskripsi video di bawah ini. Kita masuk penjelasannya. Oke. Sekarang kita akan membahas yang namanya extension chord. Kita lihat, extension itu kan artinya perpanjangan. Contohnya, aku mempunyai suatu chord seperti ini. C mayor 7, contohnya. Nah, kita lihat, kan dari 7 mestinya kita balik lagi ke 1. Tapi chordnya kita jadi 8. Terus lanjutin, 8, 9, 10. Nah, itulah extension namanya. Jadi kalau contohnya aku main C mayor 7 nih, dan aku kasih angka ke setiap note ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lanjutin 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dan lanjut lagi 14. Dan dapatlah, oh ternyata angka-angka 9, 11, 13 itu tuh adalah sebenarnya cuma kita memainkan 2, 4, dan 6 sebenarnya. Ya, cuma yang di atas. Karena kalau kita lihat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngulang kan 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sebenarnya 9 itu sama dengan 2, 11 sama dengan 4, 13 sama dengan 6 sebenarnya. Sama aja. Jadinya itulah yang namanya extension. Ya, jadi extension itu juga sebenarnya bisa kita mikirnya seperti ini. Contohnya aku main C mayor 7. Kalau aku tambahin 2, kenapa namanya 9? Karena ya udah 7 ditambah 2, makanya 9. Ya, jadi sebenarnya konsepnya mikirnya begitu aja. Ya, kalau ternyata orang suruh main, oke, coba dong main F mayor 9. Ya udah, gampangnya adalah ya udah kita tinggal mainin 7 ditambah 2. Mau 2-nya di bawah atau 2-nya di atas tuh bebas. Itulah konsep dari extension. Extension ini tuh unik sekali karena dia tuh bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda yang manis banget. Jadinya kalau kita bisa bedah, extension tuh kebagi jadi 2. Ada chord dari mayor 7 kalau kita extend, ya kita perpanjang jadi mayor 9, 11, 13. Ada juga chord 7 kalau kita panjangin jadi chord 9, 11, dan 13. Ya. Nah, jadinya kalau contohnya aku pengen memainkan yang namanya C mayor 9, yang aku lakukan adalah aku memainkan C mayor 7 normal dan aku tambahkan 2, ya. Nah, aku tambahkan 2 tuh tambahkan 9-nya. Namanya berubah jadi C mayor 9. Kalau contohnya aku disuruh main, tolong dong main C mayor 11. Yang aku harus sebenarnya secara teori lakukan adalah aku tambahkan C mayor 9 tambah 11. Nah, jadi aku harus mainnya begini sebenarnya. Terus kalau aku contohnya disuruh main C mayor 13, yang aku lakukan adalah aku main C mayor 7 ditambah 9 tambah 11 tambah 13. Ya, ini yang namanya C mayor 13, ya. Cuma kan gak mungkin ya, kayaknya kita memainkan chord yang sepanjang ini tuh gak mungkin, ya. Jadinya, walaupun secara teori kalau kita main chord mayor 13, kita harus memainkan setiap unsur 9, 11, dan 13-nya. Cuma aslinya gak perlu. Kalau secara praktek, yang kita lakukan adalah kita tuh hanya memainkan not yang kita pengen aja. Contohnya kita main C mayor 13, yaudah kita main begini aja. Harus ada 7-nya, kalau 7-nya wajib. Nah, ini udah C mayor 13. Gitu aja cukup. Ya. Atau C mayor 11, mainnya begini aja. Ya, kita nggak perlu main C mayor yang 9-nya masukin 13 nggak perlu. Ya. Jadi begitu mengenai teori dan prakteknya dari si chord mayor 9, 11, dan 13. Nah, kalau chord 9, 11, dan 13 itu benar-benar sesimpel kita mengikuti aja. Contohnya, pas aku main F9, artinya aku mau mainkan F7 ditambah 2-nya. Nah, ini namanya F9. Ya, kalau contohnya C. Kalau bikin C7 atau C dominan 7 begini, tambahin 2-nya, dapat nih ya. Ya, C9. Jadi ini tuh merupakan chord yang sering banget muncul ya, especially di permainan worship. Jadi nanti kita akan bahas juga aplikasinya. Tapi ini juga sama. Kalau contohnya orang suruh ngomong, tolong dong main C11. Aku tuh harus secara teori main 7-nya, main 2-nya, dan juga main 4-nya. Jadi full.
Kalau contohnya aku diminta untuk tolong dong mainin C13, aku secara teori harus mainkan 2, 4, dan 6-nya aku mainkan. 9, 11, dan 13 aku mainkan. Begini. Cuma sekali lagi, ini kan merupakan suatu hal yang kedengeran super full, ya. Jadi secara praktek, kalau orang minta, coba dong main C13, main begini aja juga nggak apa-apa, ya. Nggak masalah, kita main 13-nya doang tuh nggak masalah, ya. Jadi sekali lagi, 9, 11, 13 ini tuh bisa berlaku juga untuk chord minor ya. Kalau contohnya aku main chord D minor 7, kan begini ya, D minor 7, aku tambahin contohnya D minor 11, aku main begini. D minor 11. D minor 13, jadinya mainnya begini. D minor 13. Mainin D minor 9, 11, 13. Dapat nih, D minor 9, 11, 13. Ini cara memainkan si extension. Contohnya, aku pengen main G7, aku pengen ubah jadi G9 begini. G11, G13. Nah, gitu. Jadi secara praktek dan secara teori berbeda, tapi intinya begitu, ya, untuk si konsep extension ini. Nah, extension ini, ya, sekali lagi secara teori harus main semua, tapi kalau ini ya di dunia nyata sebenarnya nggak harus. Kita cuma memainkan aja isian dari note yang kita pengen. C minor 13 udah kita pakein yang 13 sama 7-nya aja, gitu. Nah, untuk penerapan extension chord, itu cara pakainya gimana? Cara pakainya super simple. Jadi yang kita lakukan adalah pas kita main chord mayor 7, ya. Jadi kalau contohnya kita kan udah tahu mayor 7 itu kita aplikasiin di chord 1 dan 4. Contohnya kalau kita main mayor 7, kita antara kita main C mayor 7 atau F mayor 7 contohnya. Untuk si C mayor 7 dan F mayor 7, mudahnya adalah kita cuma perlu pakai dijadiin mayor 9. Jadi nggak perlu lagi tuh kita mayor 11, 13, nggak perlu lah. Paling gampang jadiin mayor 9 aja. Jadi yang tadinya mainnya F mayor 7 contohnya, kita tambahin 2. Jadi super manis. Atau C mayor 7 jadi C mayor 9. Tapi paling sering ya di inilah, di chord 4 ya. Jadi kalau dikunci C ya di F mayor 7 jadi F mayor 9. Indah banget. Jadi ini cara benar-benar aplikasinya begini. Nah, jadinya kalau contohnya kalau chord mayor 7 jadi mayor 9, kalau chord minor juga sama. Kita tuh cuma perlu jadi minor 9, ya. Jadi kalau aku memainkan chord minor, ya. Aku pengen ubah jadi ini 9, jadi kan aku 7 ditambah 2. Atau begini juga cukup. Ya. C minor 9 ini indah sekali nih chordnya, ya. Jadi kalau contohnya yang kita main di kunci C, biasanya kan main di kunci C kan biasanya kita pakai 2 minor, 3 minor, mana minor, D minor, E minor sama A minor. D minor jadi D minor 7, kita jadiin 9, E minor 9 dan A minor 9. Ya, atau mainnya begini. Juga bagus ya. Bener-bener manis banget. Jadi yang terakhir, kalau kita punya chord dominan, ya, chord dominan nih, yang kita lakukan adalah pas kita main chord dominan, kita tuh jangan main dominan 7 doang. Kita tuh bisa jadi dominan 9, 11, 13. Jadi kalau contohnya chord dominan kan artinya chord mayor ditambah 7 ya. Ya, ditambah interval 7. Nah, ini tuh mau pakai 9, mau tambah 11, mau tambah 13, itu jujur bebas. Jadinya, makanya pas yang si 9, 11, 13 ini, ya cara yang kita bisa lakukan adalah untuk kita tuh mulai belajar hafalan. Karena kan dominan 7 kan banyak sekali opsinya. Jadi mau begini bisa, mau begini bisa, mau campuran bisa, mau begini bisa, mau begini bisa, mau begini bisa, mau begini bisa. Kan udah banyak banget opsinya. Kita tuh udah hafalan dan setiap pianis pasti berbeda. Sukanya yang mana? Ya. Nah, jadinya kalau contohnya nih kita aplikasin aja dulu ya di lagu How Great Thou Art ya. Ya, aku coba mainin di piano. Then sings my soul, my say. Ingat kalau chord 4 kita ubah jadi mayor 7. Ya, my Savior God. Udah enak banget.
Jangan lupa kalau mayor 7 ubah jadi mayor 9. Jadi dancing's my soul, my say, enak banget. My Savior God to thee, how great thou art. Terus kita ke G. Nah kalau G kan sekali lagi opsinya banyak sekali kalau G, ya. Kalau G itu bisa G9, 11, 13. Contohnya aku pakai G9 dulu aja deh. Enak banget. G9. Enak banget ya. How great thou art. How great thou art. Nah, contohnya My Savior God to thee. C ini nih, yang C di sini aku coba ubah jadi E minor, ya. Coba aku ubah jadi E minor, bakal berubah seperti apa? Ya, kan bisa nanti contohnya C-nya aku ubah jadi E minor terus A minor. Coba A minornya aku ubah jadi A minor 9, ya. E minor 7 normal. Then sings my soul, my Savior God to thee. E minor 7. Enak banget. Enak banget. Ya, enak sekali. My Savior God to thee. How great thou art. Ini F jadi D minor. How great thou art. Nah, sekarang G-nya aku jadi G11. 9 dan 11. How great thou art. Nah, jadi kalau contohnya di worship itu emang jujur banyak hafalan. Itu jawaban aslinya. Kalau voicing yang udah extension itu harus banyak hafalan, harus banyak latihan. Karena pas nanti kita udah contohnya pelayanan atau kita udah main lagu worship, itu kalau kita on the spot itu tuh udah nggak bisa kepikiran. Itu emang harus dilatih sebelumnya, ya. Dan setiap pianis tuh pasti punya voicing favorit masing-masing. Tapi yang aku sering banget lihat adalah pas chord G nih ya. G itu sering banget pakai G11. Jadi kalau kita bisa visualisasi ini, kita main kanannya F, bawahnya G. Ini enak sekali. Enak sekali nih. F on G baru ke G, enak banget. How great thou art, how great thou art. Jadi manis sekali. Nah, itulah topik mengenai extension. Nah, kita juga mempunyai yang namanya extension altered chord. Apa itu extension altered? Jadi begini, kita kan tadi udah belajar mengenai nada 9, 11, dan 13. Masalahnya kita tuh bisa loh, kita tuh belum kena not item-item nih. Yang item-item kita belum kenain. Nah, jadinya kita tuh bisa menggunakan flat yang artinya turun setengah atau sharp yang artinya naik setengah untuk mencapai not hitam ini. Karena kalau kita lihat nih, kita bikin C mayor 7 tambah 9, 11, 13 nih. Kita lihat item-itemnya tuh belum kepencet sama sekali nih item-itemnya. Jadi kita bisa mencapai si item-item ini dengan flat dan sharp. Kalau contohnya aku main C nih, aku main D, ya, aku contohnya kurangin setengah nih. Aku kurangin setengah, dapat flat. Nah, ya, 9 kalau aku kurangin setengah dapat flat 9. Nah, ini namanya flat 9 jadinya. Kalau di C ya. Kalau contohnya 9 aku tambahin sharp, aku tambahin setengah, jadinya begini. Terus 11 aku tambahin sharp, dapat si item ini. Jadi sharp 11 namanya. Kalau 13 aku turunin setengah, dapat si ini flat 13. Jadi extension altered itu cuma ada 4. Ada flat 9, sharp 9, sharp 11, sama flat 13. Itu doang. Mungkin ada tanya, lah sharp 13 bisa nggak? Si item-item ini kan bisa nih, sharp 13. Nah, tapi sadar nggak sharp 13 itu sama aja 7. Karena kan chord itu antara kita main mayor 7 atau 7. Kalau 7 kan udah kena si ini. Jadi gak akan ada yang namanya sharp 13. Karena sharp 13 ini sama aja 7 gitu loh. Nah, jadinya altered ini ya, ini tuh jujur advance. Jadi ini pun juga yang bisa membuat kombinasinya jadi banyak sekali. Kita contohnya bisa bikin contohnya nih. C mayor 7 tambah sharp tambah 9, tambah sharp 11, tambah 13.
Kita bisa bikin C7 tambah 9 sharp 4 flat 13. Kita bisa C7 tambah flat 9 tambah sharp 9 tambah 13. Kan jadi banyak sekali kombinasinya dengan altered, apalagi ditambah juga extension. Jadi extension plus alterednya jadi banyak sekali kombinasinya. Solusinya gimana solusinya? Solusinya adalah harus dihafal sebagai template. Jadi altered tuh nggak boleh kita mikir secara nanti 13 aku iseng-iseng jadi flat 13, nggak bisa. Ini harus dihafal dan aku menghafal. Ya aku pas dulu belajar pertama kali extensions apalagi yang tambah altered itu dihafal. Jadi ini ada beberapa chord yang sering banget aku pakai di Permainan Worship. Yang pertama adalah chord yang namanya 13 flat 9. Kita coba bikin bareng-bareng yuk. Dan ini berlaku di chord 5. Ya. Contohnya kalau aku main di kunci C, aku contohnya bikin G nih. Aku bikin jadi G7 ya. Nah terus pas aku udah bikin G7, aku tambahin sekali lagi flat 9. Flat 9 tuh artinya aku main 9-nya, turun setengah, dapat flat 9. Terus aku tambah lagi 13. 13 itu apa? 1, 2, 3. Itu kan 6 kan? 13 itu 6 ya. Kita hitungnya 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi mainnya begini. Nah ini adalah chord 13 flat 9. Nah ini chord yang benar-benar super dalam ya. Super advance. Super susah. Nah jadinya biasanya cara ngingetnya untuk main si 13 flat 9 chord ini adalah dengan cara ini nih, aku udah tulis di bawah. Kita ngingetnya E/G. Jadinya tangan kanannya main E, tangan kirinya main G. Dapat kan chordnya kan? Nah dan ini adalah cara gampang untuk mengingat si advance chord ini. Jadi emang kalau extensions itu sama altered itu cara gampang ngingetnya adalah memakai slash chord. Ya. Nah setelah kita belajar ini, kalau kita dengar ini adalah chord yang super jazzy dan super tegang. Jazzy banget. Jadi ini chord yang cocok dipakai di chord 5 atau chord dominan ya. Dan ini cocok biasanya di lagu-lagu yang agak jazzy. Contohnya hidup jadi berarti sebab dia, kita masukin sebab dia hidup. Nah enak tuh kalau di lagu-lagu yang kayak gospel hidup jadi berarti sebab dia hidup. Enak banget tuh kalau kita bisa masukin 13 flat 9 baru landing ke C. Nah ini chord yang pertama. Chord yang kedua tuh 913 ya. 913 itu tuh extensions tapi aku gabung 9 dan 13. Jadi mainnya begini. Ini juga dipakainya di chord 5 ya atau chord G ya. Jadi mainnya begini. Enak nih. Ya, kalau mainnya begini nih. Ya, jadi kita main G7 tambah 9 tambah 13-nya aja. Nah, ini G913 nih namanya nih ya. Nah, jadi sekali lagi G913 itu tuh emang gak ada shortcut cara ngingetnya gimana, tapi gampangnya kita tambahin 2 sama 6-nya. Ini aku juga pertama kali belajar chord ini tuh dari film La La Land ya. Enak sekali chord ini ya. Ini wonderful chord ya. Jadi ini aku sering banget pakai sih kalau di worship. Ini contohnya lagu-lagu yang lambat ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, ini sangat indah nih chord ini. Nah, yang terakhir adalah kalau contohnya kita mempunyai chord ya, apalagi jadi emang kalau extension tuh paling bisa dimain-mainin tuh cuma chord dominan, karena kalau chord minor sama chord mayor tuh udah pakai 9. Tapi kalau chord dominan yang kita main-mainin terus nih sama extension sama altered. Nah, jadi konsep ini tuh menarik sekali.
Jadi kita tuh juga bisa memainkan si chord extension sama alternate ini ada pergerakannya. Jadi contohnya aku main seperti ini. Itu enak sekali tuh ya. Jadi kalau contohnya aku mempunyai lagu ini juga cocok untuk lagu-lagu yang gospel atau lagu-lagu yang lambat, ini juga cocok banget. Jadi pas kita main chord G nih atau chord 5-nya, daripada kita cuma chord 5 doang, kita mainnya begini. Kita mainnya G7 terus sama 13-nya nih. Jadi kita lihat nih di sini chord 13 terus flat 13 normal. Jadi kalau di visualisasiin sebenarnya cukup simple. 13 flat 13 5. Gitu. Simple sekali, permainannya super simple ya. Jadi kalau contohnya aku mainin ya, jadinya begini. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Nah, enak banget, ada pergerakannya dari 13 flat 13 ke 5. Nah, itulah cara pemakaian dari si advance chord ini. Sekali lagi, ini tuh sesuatu yang harus dihafal dan harus dilatih berkali-kali. Ini bukan sesuatu yang kita sesimpel tinggal terima jadi aja, nggak bisa. Nggak bisa nih, yang kayak begini tuh nggak bisa sama sekali, terima jadi doang tuh nggak bisa. Harus benar-benar dilatih secara pelan-pelan. Karena kalau contohnya kita nggak latih secara pelan-pelan, ya, takutnya adalah kita cuma belajar untuk satu lagu ini, tapi pas pindah lagu tuh nggak diimplementasi. Jadi itulah cara kita mempelajari extension dan juga altered extension.